يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di saat seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, bahkan melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah karunia yang amat agung. Di antara hal tersebut adalah Bapak dan Ibu sebagai contoh diberikan kenikmatan untuk dapat mau duduk di dalam majelis ilmu. Ini merupakan amalan saleh yang sangat luar biasa. Di samping amalan-amalan saleh lainnya yang saya yakin insyaallah Bapak dan Ibu amat banyak melakukannya. Namun ketahuilah, di sisi yang lain saat seorang hamba mendapatkan taufik untuk beramal saleh, di sana syaitan tidak akan membiarkan mereka berada dalam ketaatan selalu. Syaitan pasti ingin mencari celah bagaimana menjerumuskan hamba-hamba yang berada dalam ketaatan dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu celah bagi syaitan yang dia ingin manfaatkan adalah orang-orang yang mereka melaksanakan amalan soleh, mengerjakan apa yang Allah wajibkan dan sunnahkan, adalah sifat merasa diri lebih baik daripada yang lain. Ini adalah sebuah penyakit yang amat sangat luar biasa menimpa banyak dari orang-orang yang saleh yang nampak di hadapan orang lain, yaitu merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih suci dari orang lain, bahkan banyak yang merasa tidak bersalah dan tidak mempunyai kesalahan sama sekali dalam kehidupannya, atau tidak memiliki kesalahan setelah dia berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mengklaim demikian walaupun lisannya tidak mengucapkan secara langsung, tetapi sikapnya, sifatnya itu tertuju kepada hal tersebut. Dan banyak juga yang akhirnya memandang sebelah mata orang-orang yang belum mendapatkan taufik untuk beramal soleh tersebut. Memandang sebelah mata, bahkan condong menyinyir, mengejek, ataupun menjudge orang-orang yang belum mendapatkan taufik untuk berada di jalan ketaatan. Ini adalah sebuah sifat yang amat buruk dan sangat berbahaya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa ada seorang lelaki yang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Yang mana fulan tersebut
berada dalam kemaksiatan, dan kemaksiatan. Maka saking kesannya orang yang dianggap taat ini, dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia lupa bahwa rahmat Allah itu luas, ampunan Allah itu luas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa orang tersebut yang berani bersumpah atas namaku, mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Berani-beraninya bersumpah atas nama Allah mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak. Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan yang kau katakan tidak akan aku ampuni, dan aku telah luluh lantahkan seluruh amalanmu. Bayangkan, fatal. Jadi menjudge orang lain, menganggap diri paling suci, menganggap diri paling baik karena diberikan taufik untuk beramal sedikit dari amalan-amalan saleh, tidak disebut banyak, sedikit. Jangan sampai kita menjudge orang lain. Tugas kita tuh kalau melihat orang yang belum berada di jalan hijrah adalah mendoakan, menasehati, bukan menjauhi, menyinyir, meledek, menghina, mencela, mencaci. Apalagi sampai memvonis Allah nggak akan kasih hidayah sama dia. La ilaha illallah. Allah itu rahmatnya amat luas, ampunannya amat luas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas dalam surat An-Najm ayat 32 berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan pernah kalian merasa suci pada diri kalian. Allah Maha tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Jadi kita ini tidak punya wewenang untuk menilai diri kita. Kita ini tugasnya beramal. Menilai itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Tidak boleh kita yang merasa suci. Belum tentu amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa landasan kita merasa lebih baik daripada orang lain, merasa suci? Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Maha tahu siapa yang bertakwa. Dan ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, lihatlah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Silahkan dibuka surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Ada yang bisa membacakannya? Fadhal. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan disebabkan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Baik, ada yang bisa baca ayatnya? Saya paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma ataw, mereka orang-orang yang melakukan, berbuat apa yang mereka perbuat, beramal apa yang mereka amalkan. Akan tetapi hati mereka takut. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun, hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka mengetahui mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka orang-orang yang mencuri, berzina sehingga takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas amalan mereka tersebut?" Walladzina yu'tuna ma ataw. Nabi mengatakan, tidak wahai Aisyah, mereka orang yang sholat, berpuasa, bersedekah, tetapi mereka takut amalan mereka tidak diterima. Ini yang harus menjadi ciri khas orang yang beriman. Beramal, tapi selalu takut amalannya tidak diterima. Beramal, khawatir atas dosa-dosanya. Bukan beramal, kemudian merasa suci, merasa lebih baik dari orang lain. Bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu dia beramal, khawatir amalannya tidak diterima, dan memandang diri mereka itu tidak lebih tinggi dari orang lain.
Bakar Al-Muzani rahimahullah, ketika beliau berhaji, beliau mengatakan, falamma nadhartu ila ahli Arafah dhanantu annahum qad ghufira lahum laula anni kuntu fihim. Ketika aku melihat kepada jamaah haji di padang Arafah, aku menganggap sesungguhnya dosa mereka semua diampuni andai saja aku tidak berada di tengah-tengah mereka. Bayangkan, Bakar Al-Muzani, siapa yang tidak mengenalnya? Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi beliau tidak merasa bangga dengan amalannya. Bahkan beliau menganggap bisa saja jamaah haji di padang Arafah itu tidak diampuni oleh Allah karena keberadaannya di tengah-tengah mereka. Tidak memandang rendah kaum muslimin yang berhaji saat itu, tetapi memandang rendah diri. Khawatir mereka tidak diampuni karena terhalang adanya diri beliau di tengah-tengah mereka. Terhalang mereka dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ketawadhuan. Bahkan bait puisi yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli an anala minhum syafa'ah." Aku mencintai orang-orang yang soleh walaupun aku tidak termasuk dalam golongan mereka. Semoga dengan rasa cinta tersebut aku mendapatkan keberkahan syafaat mereka. Bayangkan Al-Imam Syafi'i. Siapa yang tidak mengenal Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris? Semua seantero dunia mengenalnya. Tapi beliau mengatakan, aku mencintai orang-orang yang saleh walaupun aku bukan termasuk dalam golongan mereka. Nggak pernah Imam Syafi'i memandang dirinya bahwa orang yang sangat luar biasa sudah terjamin baginya surga. Nggak pernah. Beliau amalannya luar biasa, ilmunya luar biasa, tapi tidak pernah memandang dirinya istimewa. Beda dengan kita. Kita sholat 5 waktu plus sholat sunnah rawatib, kemudian ikut kajian sepekan sekali, seakan-akan satu kaki sudah melangkah di surga. Mandang orang tuh subhanallah. Nah, ini penyakit di mana-mana bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Banyak yang ketika merasa soleh memandang orang itu dengan pandangan yang tidak mengenakan. Nggak boleh seperti ini. Jadi ciri kharas yang beriman itu dia nggak melihat istimewa dirinya. Takut amalannya tidak diterima. Makanya kenapa Muhammad ibn Sirin menangis ketika menjelang sakaratul maut. Ketika ditanya, "Mayuki, apa yang membuatmu menangis wahai Muhammad ibn Sirin?" Kata Muhammad ibn Sirin apa? "Abki li tafriti fil ayyamil khaliyah wa qillati amali lil jannatil 'aliyah wa ma yunajjini minan naril hamiyah." Aku menangis karena kelalaianku di waktu yang aku lapang. Sedikitnya amalanku untuk menggapai surga yang tinggi, dan apa yang akan menyelamatkanku dari panasnya api neraka. Muhammad ibn Sirin memandang beliau itu lalai, memandang amalannya minim, dan khawatir apa yang dapat menyelamatkannya dari api neraka. Apa juga begitu. Ketika ditanya kenapa menangis menjelang ajalnya, abki. Kenapa beliau menangis? Kata beliau, al-mautu fi unuqi wal qabru baina yaday wal qiyamatu mawqifi wa jasru jahannama tariqi wala adri ma yuf'alu bi. Aku menangis karena kematian sudah ada di leherku, di hadapanku kuburan, hari kiamat tempat aku berdiri, jembatan di atas jahanam adalah jalanku. Tidak tahu aku kemana aku akan ditempatkan. Bayangkan, atau nggak pernah memandang dirinya istimewa. Dan seluruh ulama seperti itu. Seluruh ulama seperti itu. Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika beliau pergi dalam perjalanan safar, kemudian singgah di salah satu masjid, kemudian beliau tidur di masjid tersebut. Ketika beliau tidur, penjaga masjid melihat ada yang tidur di dalam masjid, dibangunkan untuk disuruh keluar. Kemudian karena Imam Ahmad masih berada di sana, diangkat kakinya, dilemparkan keluar Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau nggak pernah mengatakan, "Saya nih Ahmad ibn Hanbal," nggak pernah seperti itu. Beliau keluar, kemudian ada seorang khabbaz pembuat roti. Khabbaz seperti pembuat roti, itu masih menyala tempatnya dekat masjid. Maka beliau pun mampir ke sana, kemudian diberikan izin untuk bermalam di sana.
Dan ternyata Khabbaz ini ketika dia membuat adonannya, kan malam biasanya membuat adonan itu, dia selalu beristighfar, berzikir terus. Ya. Dan Imam Ahmad keheranan dengan orang ini luar biasa. Amalannya sangat istimewa. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Apakah engkau melakukan ini secara rutin?" Ya, dia kan iya. "Dan dengan ini hajatku, semua doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala," kata si Khabbaz ini. Masya Allah, kecuali satu doa. Sampai sekarang aku masih berdoa kepada Allah tapi belum Allah ijabah doaku. Apa doa tersebut? Kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Kata dia, "An ara Ahmad ibn Hanbal." Aku berdoa kepada Allah ingin sekali melihat di mana, yang mana itu namanya Imam Ahmad ibn Hanbal. Di hadapannya Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena Imam Ahmad ingin mendatangkan kebahagiaan kepadanya, barulah di situ Imam Ahmad mengatakan, "Ana Ahmad ibn Hanbal." Aku adalah Ahmad ibn Hanbal. Dikeluarkan dari masjid, dilempar dari masjid, tidak mengatakan saya Ahmad ibn Hanbal. Tetapi ketika ingin memberikan kabar gembira kepada Khabbaz tersebut, diberitahukan bahwa saya adalah Ahmad ibn Hanbal. Inilah contoh para ulama. Maka ya ikhwah, kita menasehati diri kita sendiri, ana, antum, kita semua butuh nasihat ini. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain hanya karena kita ikut pengajian. Jangan pernah merasa lebih suci dari orang lain. Fala tuzakku anfusakum. Tugas kita ini bukan menilai, beramal, serahkan penilaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang yang tidak ikut pengajian di sisi Allah lebih mulia dibandingkan kita. Tapi ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk tahu mana yang halal dari yang haram, mana yang sunnah dari yang bid'ah, mana yang hak dari yang batil. Ini adalah sebab kita untuk itu, bukan untuk merasa lebih baik. Jadi datang ke pengajian itu bukan untuk merasa lebih suci, lebih baik dari orang lain. Jangan, gagal berarti itu. Kalau seperti itu, tugas kita datang ke sini adalah mencari sebab untuk mendapatkan ilmu, yang dengannya kita dapat mengamalkan apa yang kita ketahui, bukan untuk merasa bangga diri di hadapan orang lain, apalagi sampai merendahkan, memandang dengan sebelah mata kepada orang lain. Ini PR kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak merasa lebih baik dari orang lain, tetapi menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terus berusaha untuk beramal mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita sekarang masuk ke dalam bab husnul talab. Husnul talab ini secara makna adalah cara yang baik di dalam mencari rezeki. Jadi memperindah cara kita dalam mencari rezeki. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi fattaqullaha wa ajmilu fit talab baina masalihid dunya wal akhirah fa na'imuha wa ladzatuha innama yunalu bi taqwallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis fattaqullaha wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan perindahlah cara kalian dalam mencari rezeki, atau carilah rezeki dari jalan yang baik. Di dalamnya merupakan penggabungan di antara maslahat dunia dan akhirat. Kenikmatannya, kelezatannya sesungguhnya diraih dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha." Sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang wafat kecuali dia telah mendapatkan seluruh rizkinya, walaupun terasa lambat rizki tersebut datang kepadanya. Enggak ada satu jiwa yang mati kecuali dia dapatkan rizkinya. Artinya apa? Rizki itu telah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Sudah ada jatahnya, tidak mungkin tertukar. Di sini Nabi SAW memberikan dua sebab untuk meraih rizki tersebut. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan ini merupakan bagian daripada sebab syar'i ma'nawi. Wa ajmilu fit talab, dan ini adalah sebab hissi kauni yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa ini adalah sebab syar'i ma'nawi. Maka untuk meraih rizki Allah itu sebabnya ada dua jenis. Ada sebab syar'i ma'nawi, ada sebab hissi kauni.
Sebab syar'i ma'nawi adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ketakwaannya, berdoa, beristighfar, menghindarkan diri dari kezaliman, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini bagian daripada fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, perindahlah cara kalian dalam mencari rizki, carilah rizki dari jalan yang baik. Ini adalah sebab hissi kauni, bahwa kita harus berikhtiar mencari nafkah dengan syarat di jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin tertukar, udah tertakar, yakin. Dulu pernah kita sampaikan kisah Ali bin Abi Thalib. Kisah ini sebagian menghasankannya, sebagian membaifkannya, tapi hikmahnya istimewa. Nah, kita sedikit ulang untuk mendekatkan konsep pemahaman ini tentang rezeki ini. Disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu pernah membawa bagal, sejenis keledai atau kuda. Kemudian hendak sholat di satu masjid. Ali bin Abi Thalib kebingungan di mana menitipkan bagal ini. Kemudian ada seorang pemuda, maka Ali pun menitipkan bagal itu kepada pemuda tersebut dan mengatakan, saya akan sholat, nanti saya akan kembali. Selesai sholat, Ali bin Abi Thalib sudah menyiapkan beberapa dirham sebagai upah kepada pemuda itu karena dia telah berusaha menjaga bagalnya Nabi SAW. Ternyata pemuda ini adalah seorang pencuri. Dia mau mencuri bagal, takut ketahuan. Akhirnya yang dia curi adalah tali pengikat bagal. Maka ketika Ali bin Abi Thalib keluar, bagalnya ada, talinya hilang, pemudanya tidak ada. Dan ternyata pemuda itu pergi ke pasar untuk mencari pembeli yang dia dapat menjual tali pengikat bagal tersebut kepada pembeli tersebut, pembeli itu ya. Ali bin Abi Thalib pun akhirnya dirham yang telah disediakan sebagai upah itu diberikan kepada anak kecil yang ada di sana untuk diminta pergi ke pasar, tolong belikan tali pengikat bagal. Anak kecil itu pun pergi ke pasar beli tali pengikat bagal. Maka ketika anak itu datang membawa tali pengikat bagal, Ali bin Abi Thalib tersenyum. Kata Ali bin Abi Thalib, subhanallah, ini tali-tali pengikat bagalnya Rasulullah SAW. Andai saja pemuda itu mau bersabar, maka dia akan mendapatkan rezekinya di jalan yang dihalalkan oleh Allah sebagai upah dia menjaga bagal. Tapi karena ketergesa-gesaannya, akhirnya dia dapatkan rezekinya dari jalan yang diharamkan oleh Allah dengan mencuri. Ini konsep rezeki. Jadi rezeki itu pasti datang. Cuman tinggal kita memilih mau menempuh cara yang halal atau mau menempuh cara yang haram. Jadi udah pasti, udah takdirnya dapat, pasti dapat. Ada orang kan tergesa-gesa, dia baru nikah, dia nggak punya rumah, apa yang dilakukan? Kredit ribawi, KPR ribawi. Padahal santai saja. Kalau memang rezekinya punya rumah, pasti punya rumah. Entah dikasih orang tuanya, entah nanti dia beli, entah dapat waris, dapat rumah, pasti dapat rumah. Kenapa harus tergesa-gesa mencari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Santai. Apa yang sudah rezeki kita pasti didapat. Yakin. Nah, konsep yakin ini yang paling sulit. Masalahnya kita ragu, itu yang sulitnya. Karena ragu, kalau nggak gini gimana mau dapat? Kalau nggak gini gimana mau punya? Akhirnya menjerumuskan diri memerangi Allah Subhanahu wa taala. Sama mobil juga. Banyak orang yang tergesa-gesa. Dia baru nikah harus punya mobil. Nggak harus. Nikah nggak harus punya mobil. Kalau nanti takdirnya punya mobil, punya. Yakin. Nggak harus langsung kredit ribawi. Penghasilan 10 juta, 5 juta tiap bulan pakai buat bayar mobil. Buat apa? Nyiksa diri. Motor dulu. Ada rezeki beli mobil yang second, yang penting bisa jalan, AC-nya nyala, alhamdulillah. Tertutup dari hujan. Dan sekarang masya Allah banyak taksi online, nggak punya mobil juga bisa serasa punya mobil. Artinya kadang kitanya ini memaksakan diri buat memenuhi gaya hidup, akhirnya mengorbankan syariat. Padahal kalau kebutuhan hidup mah terpenuhi saja, tapi gaya hidupnya ini yang luar biasa. Walhasil rezeki itu sudah tertakar. Maka caranya tempuh dengan bertakwa kepada Allah dan perindah cara mencari rezeki. Di sini kata Syekh mengatakan, warahatul qalbi wal badan
wa tarkul ihtimam wal hirsi syadid wat ta'bi wal ana'i wal kaddi wasyaqa fi talabi dunya innama yunalu bil ijmali fit talab. Kata beliau, ketenangan hati dan badan dan meninggalkan kefokusan yang berlebih dan obsesi yang berlebih dan rasa lelah, banting tulang, keletihan, kesengsaraan di dalam mencari dunia, sesungguhnya hal tersebut dapat diraih dengan cara seseorang mencari rezeki yang baik di jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak keluhan orang ketika bekerja mencari dunia itu, aduh letih, lelah, capek, wah, gelisah, nggak ada ketenangan dalam hatinya. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia tidak berusaha mencari di jalan yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncul kegelisahan, ketidaknyamanan. Karena apa? Dia berusaha menerjang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan datang ketenangan. Tidak akan datang ketenangan. Yang ada tuh pokoknya ya hidupnya seperti itu. Uangnya banyak. Cuman nggak ada bahagia-bahagianya. Karena apa? Dibudahkan oleh dunia. Dibudahkan oleh dunia. Kalau dia mau fokus mencari di yang baik, yang halal, halalan thayyiban, dia akan tenang hidupnya. Pasti tenang. Ketidaktenangan itu muncul dari ketidaktaatan dia dalam mencari rezeki. فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ فَازَ بِلَذَّةِ الْآخِرَةِ وَنَعِيمِهَا وَمَنْ أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ اسْتَرَاحَ مِنْ نَكَدِ الدُّنْيَا وَهُمُومِهَا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menang dengan kelezatan akhirat dan kenikmatan akhirat. Maka dia akan meraih kelezatan dan kenikmatan akhirat. Dan siapa yang memperbaiki cara dia dalam mencari rezeki di jalan yang dihalalkan oleh Allah, maka dia akan merasa tenang, terhindar dari segala kesulitan dan kesedihan dunia. Jaminan nih. Jadi bertakwa, perindah cara mencari rezeki, aman insya Allah. Waktunya sholat, waktunya ibadah. Kemudian tidak meninggalkan yang wajib, tidak menerjang yang haram, simple. Itu akan mendatangkan kenyamanan dunia akhirat. Tapi masalahnya kita yang wajibnya ditinggalkan, yang haramnya diterjang, kemudian pengen cari keberkahan, pengen cari kebahagiaan, susah. Saya pengen membangun rumah tangga, baiti jannati, rumahku, surgaku, sakinah, mawaddah, warahmah. Pondasinya dibangun dari kredit ribawi. Gimana bisa meraih keberkahan tersebut? Kemudian pekerjaan pun nggak peduli halal ataupun haram. Gimana bisa meraih keberkahan tersebut? Nggak ada. Akhirnya orang melihatnya hebat, tapi di dalamnya seperti neraka. Kelihatan dari luar, oh istimewa, oh itu udah keluarga bahagia pokoknya. Tapi ternyata di dalamnya penuh dengan permasalahan, penuh dengan pertikaian. Karena apa? Karena memang tidak dibangun dari nafkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi bapak-bapak nih, laki-laki, harus diperhitungkan baik-baik dari mana kita memberikan makan kepada anak-anak kita. Jangan sampai dari jalan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi halal itu lebih baik daripada banyak tapi haram. Tentunya berharap banyak dan halal ya. Tapi banyak dan sedikit itu nominal. Belum tentu banyak itu cukup, belum tentu sedikit itu tidak cukup. Yang terpenting itu berkah. Berkah itu sedikit juga cukup gitu. Berkah dari uang yang sedikit tapi cukup segalanya. Enggak berkah itu salah satu sebab ketidakberkahan itu orang banyak tapi kok kemana nih duit? Maka pertimbangkanlah. Jika ingin kebahagiaan dunia akhirat, bertakwa kepada Allah dan perindah cara mencari rezeki. Dengan apa? Menjaga kewajiban, tidak menelantarkannya, dan jangan menerjang perkara-perkara yang diharamkan. Fallahul musta'an. Kepada Allah kita meminta pertolongan. Di sini ada potongan bait puisi juga yang ditulis oleh beliau. Qad nadatin dunya ala nafsiha. Dunia telah memanggil dirinya sendiri, berbicara kepada dirinya sendiri. Lau kana fi dzal khalqin man yasma'. Andaikan saja ada makhluk yang mendengar ucapan tersebut.
Dunia ini sedang berbicara kepada dirinya. Andai saja ada makhluk yang dapat mendengar ucapan dari dunia itu. Apa yang diucapkan oleh dunia? Kam wathiqin bil 'aishi ahlaktuhu. Berapa banyak orang yang yakin terhadap kehidupan ini aku telah binasakan. Wa jami'in farraqtu ma yajma'. Dan berapa banyak para penumpuk harta telah aku cerai-beraikan apa yang mereka kumpulkan. Ini dunia sedang berbicara kepada dirinya. Berapa banyak orang yang yakin tentang kehidupan ini, aku telah binasakan. Orang ketika menumpuk harta berpikir dia akan hidup selamanya. Kemudian ketika dia menumpuk harta dia pikir ini akan kekal abadi selamanya. Nggak ada. Kelihatannya banyak tapi nggak kekumpul. Antum kira orang yang punya aset 1 triliun nggak punya hutangnya banyak? Itu banyak. Ada yang punya aset 1 triliun hutangnya 1,5 triliun. Kelihatannya wah pakai mobil mewah gitu, mobil terbaru, kredit ribawi rata-rata. Jarang yang beli cash, uang cashnya nggak ada. Kok bisa seperti itu? Banyak orang bisa seperti itu karena tadi dia seakan-akan mengumpulkan dunia. Padahal tercerai-berai. Karena apa? Karena tidak dibangun dari ketakwaan kepada Allah dan berusaha memperindah cara dia dalam mencari rezeki. Cara dia dalam mencari rezeki. Ya. Orang semakin kaya tuh hutangnya rata-rata semakin banyak. Hutangnya semakin banyak. Nah, itu mayoritas, tidak semua. Ada juga orang yang Masya Allah, Allah beri keberkahan. Tapi mayoritas itu biasanya ya seperti itu. Cuman karena dia kaya, jadi kalau ngutang orang percaya. Padahal hutangnya bisa saja sudah melewati batas aset dan kekayaannya. Jadi tidak usah kita lihat dunia orang lain, mending nikmatin kehidupan kita. Ketahuilah bahwa kenikmatan yang benar itu adalah saat kita menikmati kehidupan kita. Gak usah fokus sama orang lain. Ujian orang tuh berbeda-beda. Banyak orang kan dia gaji 5 juta, coba saya kayak si fulan gajinya 10 juta. Bayangin, dia punya 10 juta, pengeluarannya pun besar. Permasalahannya pun banyak. Yang punya 10 juta, andai saya kayak si fulan punya gaji 100 juta sebulan, beda. Masuliahnya pun beda. Jadi kalau mau bahagia tuh intinya jangan lihat ke atas, nikmatin apa yang Allah kasih. Udah itu poin terpenting. Menikmati apa yang Allah berikan. Kemudian bab berikutnya, khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqwa. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketakwaannya. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwa wa husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini terdapat juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nasun nar?" Apakah kalian tahu, kata Nabi, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah al-farju wal fam. Kemaluan dan mulut itu paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Kemudian Nabi bertanya kembali, "Atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nasul jannah?" Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi SAW menjawab yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi beriringan nih. Jangan sampai kita cuma fokus di satu sisinya minus. Sholat mah sholat, cuman akhlaknya la ilaha illallah. Orang ngeluh semua sama dia. Sikapnya nggak enak. Tahu pas suka ada orang namanya nggak enakan bawahnya. Ngomong pedes, memandang juga pedes. Ngobrol bikin sakit hati. Dilihat juga bikin sakit hati. Apalagi berbicara. Ada karakter-karakter seperti itu. Kalau salat ya salat, cuman akhlak la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Orang ngeri. Bahkan jangankan orang lain, kadang orang di dalam rumah sendiri pun gak nyaman dengan kehadirannya. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Yang mana anak-anak kita, istri kita kalau kita ada tuh gelisah. Coba bapak-bapak nih kalau pulang anak-anak langsung kunci di kamar, apa nyambut pas bapak-bapak pulang? Nah, kalau pas bapak pulang dengar suara motor bapak langsung masuk, berarti ada yang gak enakan pak dari bapak-bapak sekarang.
ada sesuatu yang kurang tepat mungkin dari sikap kita. Karena akhlak yang baik itu akan yang paling tahu akhlak seseorang baik atau tidak itu keluarga. Jadi kalau mau tanya bapak-bapak nih akhlaknya baik atau tidak, tanya istrinya. Begitupun istri tanya suaminya. Itu udah yang paling tahu karakter kita. Di hadapan yang lain bisa disembunyikan, apalagi di hadapan mertua, di hadapan ipar. Tapi di hadapan orang tua, di hadapan pasangan, itu udah paling terbuka akhlak seseorang. Maka jangan sampai kita ini termasuk akhlak yang tidak baik. Khairukum li ahli, kata Nabi. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Maka lihat akhlak ini poinnya istimewa dalam syariat Islam ini, nggak main-main. Paling banyak menyebabkan orang masuk surga itu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dia membahagiakan, dia mencari keridhaan Allah dan mencari juga kenyamanan manusia ketika bermuamalah dengan dia dengan akhlak yang baik. Masih ingat ciri khas akhlak yang baik apa saja? Karakter yang kata para ulama, ciri orang memiliki akhlak yang baik itu parameternya ada 4. Apa itu? Ada yang 4? Sering kita pulang. Kaful adha, ingat ya? Menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Kemudian as-sabru 'alal adha, sabar kalau diganggu sama orang. Jangan temperamen. Jadi jangan ganggu, kalau diganggu sabar. Yang ketiga, badlun nada, senang memberi. Yang keempat, talaqatul wajh, berseri saat berjumpa orang itu, nggak cemedut bahasa Sundanya. Jadi murah senyum gitu kalau ketemu orang, ramah. Nah, jangan yang pikir bapak doang yang punya masalah, semua orang juga punya masalah. Jangan dipikir ibu doang yang punya masalah, semua orang juga punya masalah. Tapi kalau ketemu orang senyum, siapa tahu bisa saling meringankan masalah masing-masing. Ya. Jadi ini 4 karakter akhlak yang baik. Parameternya ini 4. Kalau ini 4 terpenuhi, aman sudah. Ini parameter minimum orang memiliki akhlak yang baik. Jangan ganggu orang, kalau diganggu sabar, jangan temperamen. Terus senang memberi dan berseri. Coba bapak, ibu kalau punya tetangga yang kayak gini gimana? Dia nggak pernah ganggu, sekalinya diganggu dia sabar. Misalkan dia nggak pernah ganggu bapak ibu, tapi bapak ibu misalkan pernah ganggu dia, parkir di depan pagar rumah dia. Dianya nggak pernah marah, dianya ketok pintu rumah kita, Assalamualaikum Pak, misi saya mau keluar, bisa tolong digeser. Terus kalau habis bikin apa selalu ngasih hadiah ke bapak ibu. Kalau ketemu ramah senyum, disebutnya akhlaknya baik apa enggak? Baik pasti. Ini karakter akhlak yang baik, parameter akhlak yang baik. Kata Ibnu Qayyim di sini, li'anna taqwallahu tuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Karena takwa kepada Allah itu memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa baina khalqih. Dan akhlak yang baik memperbaiki hubungannya dan makhluk. Akhlak yang baik itu memperbaiki hubungan dia dengan makhluk. Fataqwallahu tujibu lahu mahabbatallah. Takwa kepada Allah menjadikan dia dicintai oleh Allah. Wa husnul khuluq yad'un nas ila mahabbati. Dan akhlak yang baik itu menjadikan dia dicintai oleh manusia, dicintai oleh orang lain. Jadi jangan sampai orang tidak nyaman ketika dekat dengan kita. Orang tuh bukan nggak nyaman karena kita nasihatin, enggak, dinasehatin nyaman-nyaman saja asal caranya baik. Jangan caranya itu menyudutkan, merasa diri lebih baik. Kan sering banyak orang tuh ketika nasehatin, tadi kembali ke awal, itu merasa diri lebih baik dari konteks kalimat yang dipilih, dari cara menasehatinya itu merasa saya ini benar, kalian salah. Enggak, orang itu pengennya dirangkul, bukan dipukul ya, bukan dipukul, tapi pengennya dirangkul. Maka jangan ada kesan-kesan pemilihan konteks kalimat yang menyudutkan. Saya lagi kumpul keluarga, datang waktu sholat, yuk kita sholat bareng-bareng ke masjid, aman kan? Ya, jangan misalkan, udah Pak ingat mati Pak, sholat Pak ke masjid Pak, kan orang sakit hati gitu. Ini nggak pernah sholat nih di masjid nih, benar-benar sholat bareng yang lain, sakit hati orang seperti itu. Ya, sakit hati orang seperti itu. Atau ibu-ibu ada yang nanya, ibu masya Allah sejak kapan pakai kerudung panjang?
Jawab aja ya alhamdulillah gitu kan. Ikut kajian kemudian dengar kewajiban untuk menjaga aurat, alhamdulillah. Doain ya biar diberikan keistiqomahan. Seperti itu kan. Tapi kalau ditanya kenapa Bu pakai kerudung panjang? Iyalah daripada nanti masuk neraka. Ya orangnya kesinggung yang di hadapannya. Nah, ini sering terjadi. Benar, nggak salah, cuman tidak tepat. Tidak tepat. Ini pemilihan kosakata, nada bicara, momentum itu penting untuk dipelajari. Akhlak yang baik itu ya harus mempelajari itu memang. Apa yang harus dibicarakan, kapan dibicarakan, di mana dibicarakannya, itu harus dipelajari agar menimbulkan kenyamanan kepada orang sekitar. Sehingga ada pepatah itu, kalau orang mau ngambil ikan, ikannya keambil, airnya tidak keruh. Artinya apa? Dapat tuh nasihatnya bisa kita sampaikan tanpa menimbulkan rasa sakit hati pada diri mereka. Atau orang Sunda bilang kalau mau nasihatin orang itu kayak melepah gedang, itu melepah gedang Pak. Mau pas apa gedang? Pepaya. Ngupas pepaya kan pelan-pelan tuh. Ya, ngupas pepaya pelan-pelan, nggak kayak motong kelapa. Pepaya sama kelapa beda gak cara motongnya? Beda. Pepaya beda sama kelapa. Jadi hati-hati. Jangan sampai menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah ittiba'us sunnah. Bab terakhir nih. Kita paratkan sebelum masuk nanti ke bab berikutnya. Al-uqulul mu'ayyanatu bitawfiq tara anna ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal haqq wal muwafiq lil aqli wal hikmah. Akal yang didukung dengan taufik. Dia melihat bahwa apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang sesuai dengan akal dan hikmah. Wal uqulul madrubatu bil khidlan, sedangkan akal yang ditimpa dengan kehinaan, taral mu'arabata bainal aqli wan naqli. Mereka melihat pertentangan di antara akal dan dalil. Wa bainal hikmati wasyara', dan di antara hikmah dan syariah. Jadi gini, Syekh ingin menjelaskan di sini, ciri akal yang sehat, akal yang selamat itu adalah akal yang menyadari bahwasannya kebenaran itu yang datang dari Nabi SAW itu sesuai dengan hikmah dan akal, nggak mungkin bertentangan. Tapi akal yang ditimpakan kehinaan, mereka selalu berpikir bahwa apa yang datang dari Nabi itu nggak cocok, nggak sesuai dengan akal, nggak masuk akal, nggak ada hikmahnya, dan semisal dengan itu. Nah, akal yang sehat, dia tahu bahwa kapasitas akal dia itu terbatas. Mungkin hikmahnya belum dia ketahui sekarang. Mungkin belum mudah difahami oleh akalnya, tapi dia yakini apa yang datang dari Nabi itu benar dan pasti sebetulnya sesuai. Tapi ciri khas akal yang hina itu mereka ketika mendapati dalil dari Nabi SAW, itu yang dituduh bukan akalnya, bukan dirinya, tapi yang dituduh adalah dalilnya. Nggak bener nih, nggak sesuai sama akal saya, nggak masuk akal. Jadi yang ditolak dalil, harusnya dilihat diri dia, kapasitas diri dia. Kok bisa akalnya dijadikan timbangan sebuah dalil itu sahih atau tidak? Harusnya kan bukan kembali kepada perasaan dan akal dia, kembalinya kepada syarat-syarat dalil itu disebut sahih atau tidak. Kalau memang dalil itu sahih, ya sudah, berarti dia saja yang belum bisa memahami, dia belum mengetahui. Jangan sampai yang dituduh adalah dalilnya. Kita pernah bahas juga nih poin ini, kita ulangi sedikit, bahwa sekarang bisa saja beberapa hal yang disampaikan kepada para sahabat lebih mudah untuk kita imani daripada saat itu para sahabat untuk mengimani hal itu, karena sangat gaib sekali perkara itu dalam kondisi para sahabat saat itu. Contoh peristiwa Isra Nabi SAW dari mana? Dari Masjidil Haram, dari Bait Ummu Hani. Asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Saat itu Pak, Nabi bercerita bahwa Nabi tadi malam
itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa balik lagi. Ditambah dengan peristiwa Mi'raj. Ini kalau bisa berbicara Isra-nya doang, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa balik lagi. Tadi malam. Sulit gak bagi sahabat mempercayai? Kalau bukan karena keimanan mereka. Masuk gak di akal mereka? Sulit. Kenapa? Karena saat itu kendaraan yang paling canggih itu nggak bisa semalam bolak-balik, itu nggak mungkin, mustahil saat itu. Tetapi hal tersebut tetap diimani. Kenapa? Karena keimanan mereka yang kuat. Mereka itu akalnya sehat. Ketika akal itu berhadapan dengan dalil, yang mereka percayai adalah dalil akal ini nanti akan berkembang. Mungkin sekarang mereka belum paham, nanti mungkin paham. Sekarang belum tahu hikmahnya, nanti tahu hikmahnya. Sekarang belum masuk di akal, mungkin nanti masuk di akal. Yang penting percayai. Coba kita di zaman sekarang, kalau orang ada yang cerita, berangkat dari Makkah, dari bandara Jeddah misalkan, ke Palestina, balik lagi dalam satu malam, percaya gak? Percaya. Pesawat aja bisa 2 jam PP, apalagi pakai jet pribadi misalnya, cepat. Maka kisah ini pun sangat mudah untuk kita percayai. Dulu para sahabat ketika disebutkan catatan amalan, mereka secara akal nih gimana catatannya, numpuknya sebanyak apa? Kita sekarang subhanallah dengan kemajuan teknologi, lihat ada memori kecil bisa nampung 1 tera bahkan lebih. Akhirnya kita manusia aja bisa bikin kayak gini, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kebenaran dari dalil Al-Quran dan Sunnah itu kebenaran mutlak. Kalau pemahaman kita, akal kita, ini nggak mutlak. Sekarang mungkin ya akal kita belum bisa memahaminya. Mungkin 100 tahun ke depan akan lebih mudah bagi orang lain. Contoh Pak, jangankan bicara tentang dari zaman Nabi ya. Kita aja nih Pak, coba Bapak yang sekarang usianya 70 tahun. Ada yang usia 70 tahun? Ada yang usia 70. Jangan yang usia 70 tahun lah. Pokoknya yang lahir dari tahun 80 ke bawah. 70-an, 60, tahun 60-an. Kalau dulu pas tahun 90 ada yang bilang nanti kita tuh bisa tuh ngobrol sama anak kita yang di luar negeri, udah lihat-lihatan muka tuh. Video call gitu. Zaman itu kalau ada yang cerita begitu, wah gila. Gila. Gimana bisa? Lewat apa gambarnya datang? Subhanallah, Allah kasih teknologi tersebut. Zaman kita lah sekarang, 5 tahun lalu, kalau ada orang bilang, orang kan zaman 5 tahun lalu kalau ngedit tuh bisa seharian, buat bikin flyer, bukan bikin brosur ya, bisa seharian. Terus ada orang yang bilang, saya mah semenit juga beres. Pasti dibilangnya apa? Gila nih, mustahil. Sekarang subhanallah ya, masuk ke ChatGPT bilang buatkan poster begini, semenit jadi Pak. Teknologi. Artinya apa? Akal kita itu mungkin 5 tahun lalu mengingkari, sekarang mengiyakan. Artinya kalau dalil itu mutlak benar, maka nggak perlu menyesuaikan dalil dengan akal. Kan sekarang banyak orang cocok logi, dicari-cari nih, biar cocok si dalil dengan akal. Ini nanti kecapean deh. Ketika berubah zaman, oh berarti ini nggak jadi nih, cocoknya dengan ini. Banyak yang seperti itu, berusaha untuk mencocok logikan apa yang ada dengan dalil. Akhirnya kecapean sendiri. Maka kata Ibnul Qayyim, akal yang sehat itu memandang dalil itu pasti sesuai dengan akal dan hikmah. Hanya orang paham diri, mungkin dia belum tahu, orang lain tahu, mungkin dia belum paham, orang lain paham, atau kita belum paham, nanti di masa yang akan datang kita akan paham. Nah, akal yang buruk itu adalah akal yang menuduh tidak benar kepada dalil, justru menganggap dirinya dan akalnya itu adalah tolak ukur kebenaran, itu yang salah. Ya, padahal akal itu bukan untuk menjadi tolak ukur, tapi untuk memahami dalil yang ada, bukan untuk menjadi tolak ukur bersanding dengan dalil sebagai tolak ukur kebenaran. Fadlul mulazamati sunnah, aqrabul wasail ila Allah mulazamatu sunnah. Keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Aqrabul wasail ila Allah mulazamatu sunnah wal wuquf ma'aha fil zahir wal batin. Cara paling dekat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menekuni dan berpegang teguh terhadap sunnah
secara lahir dan batin, lahiriah dan batiniah. Wa dawamul iftiqar ilallah, dan selalu merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatu wajhihi wahdahu bil aqwali wal af'al, dan mengharapkan wajah Allah di dalam setiap ucapan dan perbuatan. Ini kata beliau 3 cara wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, berpegang teguh terhadap as-sunnah, lahir ataupun batin. Yang kedua, selalu merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, iftiqar, tidak merasa kaya, tapi merasa selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengharap wajah Allah dalam setiap amalannya, berusaha untuk ikhlas. Ini 3 hal. Ini kalau dipegang, ini adalah cara untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 cara ini. Maka kata Ibnu Qayyim, wa ma wasala ahadun ila Allah illa min hadhihi tsalath. Enggak ada yang bisa sampai kepada Allah kecuali dengan 3 hal ini. Wa man qata'a anhu ahadun illa bin qita'i anha wa an ahadiha. Dan tidaklah seseorang itu terputus dari Allah kecuali karena dia lalai dari salah satunya. Misalkan dia nggak mau mengikuti sunnah Nabi, mau dia ikhlas, nggak manfaat. Karena cara untuk beribadah kepada Allah itu dengan mengikuti sunnah Nabi. Ada juga yang dia mengamalkan tapi nggak ikhlas, juga akan terputus. Jadi harus 3-tiganya. Ditambah al-iftiqar ilallah, merasa membutuhkan Allah SWT, sadar diri. Maksudnya apa? Dirinya adalah makhluk, hamba. Coba faham diri kita ini hamba, ya harus taat kepada zat yang menciptakan kita. Sesimpel itu. Seorang hamba tuh harus paham diri hamba, miskin, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui dirinya hamba, dia harus tahu dia ini hamba, ada aturan sebagai seorang hamba. Ada cara untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita prinsipnya nggak mau jadi hamba, pengennya jadi orang bebas, merdeka. Nggak ada yang bebas di dunia ini. Pilihannya mau jadi hamba Allah atau jadi hamba syaitan. Nggak ada hamba ketiga. Nggak ada jadi hamba merdeka, nggak ada. Orang kalau keluar dari penghambaan kepada Allah, berarti dia menjadi hamba syaitan. Keluar dari aturan Allah menjadi ikut aturan syaitan. Nggak ada aturan bebas dia yang menentukan, nggak ada. Jadi aturan Allah atau aturan syaitan, aturan hawa nafsunya. Wa bididdiha tatabayyanul asya' al-usul allati tubna 'alayha sa'adatul 'abdi thalatha wa likulli wahidin minha dhiddun faman faqada dhalikal asl hasala 'ala dhiddihi. Pondasi utama, dasar yang dibangun atasnya kebahagiaan seorang hamba itu 3 hal. Dan setiap dari 3 poin ini mereka punya lawannya masing-masing. Jadi siapa yang tidak mendapatkan salah satu dari poin-poin ini, dia akan mendapatkan lawannya. Apa itu dasar kebahagiaan seorang hamba? Tauhid, sunnah, dan ta'ah. Tauhid, sunnah, dan ketaatan. Ini 3 pondasi kebahagiaan. Tauhid, lawannya apa? Syirik. Sunnah, lawannya bid'ah. Ketaatan, lawannya kemaksiatan. Jadi kalau kita ingin bahagia, caranya apa? Menjaga tauhid, mengikuti sunnah, terus menerus dalam ketaatan. Kalau salah satunya terputus, maka istamin, insya Allah itu sebab kebinasaan. Kalau misalkan kita tidak mau menegakkan tauhid, tidak mau mengerjakan sunnah, tidak mau melakukan ketaatan, maka kita akan melakukan lawannya, kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Dan ini efeknya sangat luar biasa terhadap kebahagiaan seseorang. Tauhid ini mendatangkan tauhid pondasi. Maka Nabi dakwah tauhid agar manusia tidak terjerumus dalam kesyirikan. Jadi jangan pernah alergi dengan dakwah tauhid. Ini kita nih Pak, tauhid ini tema yang kayaknya udah jarang sekali dibahas. Dulu kalau kajian itu 2010 ke bawah atau 2015 ke bawah, tema-tema kajian itu tauhid, berpegang teguh kepada sunnah, itu tahu. Tema kajian itu seputar itu banyak sekali. Akidah, tauhid, sunnah, akidah, tauhid, sunnah. Dulu, sekarang mah jarang, nggak ada. 1-2 paling. Sekarang kalau nggak rumah tangga, gimana istri, gimana jadi suami, gimana meraih istri soleha, betul itu penting. Cuman yang aham ini seakan-akan terlalaikan. Tauhid, akidah, sunnah ini seakan-akan jadi subhanallah, bahkan jadi tabu di kalangan
para penuntut ilmu sekalipun. Jadi kayak asing gitu tentang ini. Padahal tauhid itu fondasi utama kebahagiaan. Rumah tangga kalau nggak ada tauhid nggak akan bahagia. Rumah tangga tanpa menegakkan sunnah tidak akan bahagia. Rumah tangga tanpa ketaatan tidak akan bahagia. Jadi fondasi-fondasi ini. Yang lainnya adalah penambah. Ini kan fondasi. Rumah harus ada fondasi kan? Fondasi. Nah, nanti tinggal dihias. Makanya fondasi ini yang harusnya jadi utama. Yang lain itu tambahan. Bukan yang tambahan ini jadi dominan. Yang fondasi diabaikan. Akhirnya apa yang terjadi coba? Ketika ada fitnah sedikit saja, banyak yang ikut dengan fitnah. Karena fondasinya memang tidak kuat dibangun. Kelihatannya mah banyak pengajian tuh. Masya Allah, tabarakallah. Jumlah istimewa. Tetapi rapuh karena fondasinya tidak kuat. Ibaratnya kalau datang banjir, fitnah tuh banjir, banyak rumahnya yang hancur. Karena fondasinya nggak kuat. Kelihatannya mah banyak. Kan kalau dari atas terlihatnya, wah banyak nih, rumah-rumahnya banyak. Ternyata fondasinya nggak ada yang kuat. Yang bagus tuh hiasannya saja. Materi-materi, makanya saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita kan di sini udah tema tauhid berapa kali tuh kita bahas di kajian Sabtu. Nah kalau misalkan ada yang belum pernah, maka cari tema kajian tauhid di masjid lain atau di masjid ini di hari yang lain, ikuti kajian tauhid. Walaupun sudah pernah, ikuti lagi tentang akidah, tentang sunnah. Jadi jangan sampai kosong dengan hal tersebut. Itu fondasi kebahagiaan kita. Yang lain mah itu hiasan, tambahan. Sangat manfaat, tetapi tidak lebih daripada manfaatnya mempelajari tauhid, sunnah yang memang itu adalah fondasi. Walihadihi thalathat diddun wahidun wa huwa khuluwul qalbi minar raghbati fillahi wa fima indah wa minar rahbati minhu wa mimma indah. Dan tiga hal ini itu lawannya kalau dikumpulkan satu sebetulnya sebabnya. Kan tauhid, sunnah, ketaatan. Lawan tauhid itu kesyirikan, lawan sunnah kebid'ahan, lawan ketaatan kemaksiatan. Nah, syirik, bid'ah dan kemaksiatan ini itu tidak terjadi kecuali sebabnya satu. Yang pertama adalah kehampaan hati dari keinginan dan kecintaan kepada Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Kalau hatinya nggak ada kecintaan kepada Allah dan tidak ada harapan terhadap apa yang ada di sisi Allah. Wa minar rahbati minhu wa mimma indah, dan hatinya itu tidak ada rasa takut, hampa dari rasa takut atas azab, siksaan, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itulah sebabnya mereka berani berbuat kesyirikan, berani berbuat kemaksiatan, berani berbuat kebid'ahan. Karena hatinya itu kosong dari apa? Dari harapan terhadap apa yang di sisi Allah yang disebut dengan raja, dan dari khauf, rasa takut. Ini nggak ada raja, nggak ada mahabbah, kecintaan, dan hilangnya rasa takut. Padahal ini tiga hal. Kenapa? Pondasi kebenaran apa? Pondasi ibadah seseorang kepada Allah itu kan harus mengandung tiga unsur. Apa itu? Raja, harapan, al-mahabbah, kecintaan, kemudian apa? Al-khawf, rasa takut. Nah kalau ini nggak ada, maka dengan mudah dia berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, berbuat kebid'ahan. Karena nggak ada tiga unsur ini. Bukan antum bilang mungkin, ya mungkin kalau berbuat syirik, berbuat maksiat juga iya. Tapi berbuat bid'ah kan rata-rata karena cinta. Enggak. Orang yang berbuat bid'ah tuh rata-rata tuh tiga unsur ini tuh nggak terpenuhi secara umum. Orang kenapa bisa terjerumus dalam kebid'ahan khawarij? Karena dia nggak punya pengharapan kepada apa yang di sisi Allah. Minim harapan dia kepada Allah. Makanya mudah mengkafirkan orang lain. Salah dikit dianggap kafir, salah dikit dianggap kafir. Karena apa? Tidak adanya harapan terhadap apa yang di sisi Allah. Raja ini hilang. Tapi ada juga itu yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan kebid'ahan yang lainnya. Seperti orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada sufiyah. Mereka itu seperti, mereka rata-rata dominan itu cinta yang mereka tonjolkan tanpa ada rasa takut dan pengharapan. Ketika ditanya kenapa beramal, saya mau beramal bukan mau surga, bukan ingin pahala, saya beramal karena cinta. Saya mau bukan takut karena neraka, bukan takut hukuman Allah, saya karena cinta kepada Allah. Dia nafikan harapan dan rasa takut. Akhirnya apa? Terjerumus dalam kebid'ahan.
Padahal Nabi itu berdoa kepada Allah, raghaba wa rahaba. Para nabi berharap dan takut. Ini mereka bilang, saya mah nggak takut, saya nggak berharap, sombong amat. Nabi aja kalah. Kemudian juga al-khauf, rasa takut. Kalau rasa takut hilang, akhirnya menjadi orang-orang murjiah. Yang udah maksiat aja dianggap iman tuh stabil sih, tidak akan mungkin turun apapun yang dilakukan. Maka kata Ibnu Qayyim 3 poin ini, tauhid, kebid'ahan, tauhid, sunnah dan ketaatan, lawannya intinya adalah satu poin apa? Hilangnya hati dari harapan dan cinta dan apa yang ada di sisi Allah, harapan apa yang ada di sisi Allah, dan hilangnya hati dari rasa takut kepada Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Jadi hilangnya hati ini dari raja, khauf dan mahabbah. Itulah yang menyebabkan, baik ketiganya ataupun salah satu dari ketiganya, itulah yang menyebabkan orang-orang dalam perbuatannya bertentangan dengan tauhid atau sunnah ataupun ketaatan. Allahu a'lam. Dan insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan masuk ke bab 4 kita. Tentang apa? Tentang usul fiqih. Bayangkan Pak, ini kitab Fawaidul Fawaid yang dibahas tentang tazkiyatun nufus saja sudah pusing ya. Fawaidul Fawaid nanti bahas usul fikih. Nah, ini perlu tingkat kefokusan yang tinggi ya. Jadi insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita nanti tanggal berapa ya? 18 ya. Ya. 18 ya. Ya insyaallah 18 pekan depan saya izin libur dulu, ada safar. Nanti ya mungkin Bapak Ibu juga keluarga sedang ada anak-anak yang liburan, bisa dimanfaatkan bersama mereka. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di tanggal 18. Jadi pekan depan saya izin dulu untuk libur ya. Ada pertanyaan? Tetangga saya janda karena suaminya meninggal. Selesai masa iddah, beliau menikah lagi secara siri dengan duda. Alasan menikah siri tujuannya supaya tetap mendapatkan uang pensiun dari suami. Suaminya kalau tahu nggak itu dari suami pertama yang tadi meninggal. Oh jadi kalau si istri nikah lagi itu uang pensiun putus ya? Oh gitu. Apakah pernikahan seperti ini sah dan diperbolehkan? Secara hukum pernikahannya sah, secara agama. Tetapi kemungkaran di dalamnya ada 2. Yang pertama adalah tidak tercatat secara negara. Ini fatal. Fatalnya apa? Sering kejadian, berapa kali kejadian. Wanita nikah siri dengan seorang laki-laki. Artinya nikahnya sah secara agama. Ada wali, ada saksi, ada semuanya lengkap secara syarat. Akan tetapi tidak tercatat dalam negara. Nah, kalau rumah tangganya berjalan lancar mah aman-aman saja. Tapi ketika terjadi permasalahan, ketika si laki-laki, banyak laki-laki itu yang menggantungkan si istri. Jadi dinafkahi tidak, dibiayai tidak, tapi diceraikan pun tidak. Kan hak untuk menceraikan itu ada pada suami. Kalau istri itu mengajukan, minta untuk diceraikan. Suami tidak mau, maka dia membawa kemana? Pengadilan yang nggak mau ikut-ikutan karena tidak tercatat di mereka secara resmi. Maka akhirnya banyak wanita yang terlunta-lunta. Banyak wanita yang terlunta-lunta. Punya suami iya, tetapi suaminya itu mengabaikan dia. Dan gimana cara dia untuk mendapatkan keadilan ketika dia ingin mengajukan khulu? Sulit karena apa? Pengadilan tidak mau, pengadilan agama nggak mau mengurusi karena tidak tercatat. Maka para ibu-ibu wanita jangan mau nikah siri. Walaupun secara syariat sah, tetapi nanti ada hak ibu yang akan sulit ibu dapatkan. Tidak ada nanti tempat menjadi penengah, yaitu pengadilan. Jadi lebih baik nikah tercatat secara negara itu lebih baik. Itu lebih baik. Karena agar menjaga maslahat ibu-ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ya dia berbohong, dia sudah menikah, kemudian masih menerima uang pensiunan suaminya. Secara hak dia sudah tidak berhak. Kalau memang ada peraturannya bagi yang sudah menikah tidak boleh mendapatkan uang pensiunan. Karena apa? Karena kan
tujuan uang pensiunan itu masih diberikan kepada istri dengan gambaran bahwa si wanita ini kan perlu untuk nafkah mereka dalam kehidupan. Nah, kalau sudah ada yang menjadi penanggung nafkah, maka pemerintah ini ya menyalurkan harta itu kepada yang lain yang lebih berhak. Nah, jadi ketika wanita itu makan dari harta pensiunan, padahal dia sudah menikah, ini berarti ada hak dia, hak bapak, hak saya, hak semua nih, yang mengalir kepada si ibu ya. Jadi kepada ibu tersebut, ya kalau memang sudah menikah lebih baik nikah resmi, karena nanti hak ibu pun tercatat, dan nafkah sudah tidak lagi kewajiban suami ibu yang telah wafat. Sekarang mah jadi kewajiban siapa? Suami yang baru. Jadi kewajiban suami yang jangan suaminya nikahin karena ibunya punya uang pensiunan. Karena sekarang banyak laki-laki yang dia ya pengennya nyaman saja ya. Jadi kalau nikahnya sah secara syariat sah selama syarat-syarat pernikahannya terpenuhi. Tetapi ada unsur yang pertama tadi, dia nanti akan tidak mendapatkan haknya. Kasihan si ibunya kalau bermasalah di rumah tangganya. Kemudian kalau nanti ada permasalahan, misalkan si suami udah punya istri, udah punya anak dari pernikahan yang pertama, kemudian si suami nanti meninggal, si istri kan harusnya dapat waris, sama anak-anaknya nggak ada dapat waris, nggak tercatat, nggak dapat waris karena tidak tercatat dalam negara. Ya harusnya dapat 1/8, nggak dapat akhirnya. Karena ngejar pensiunan 3 juta sebulan. Berapa pensiunan 3 juta? Tergantung golongannya. Hitung 5 juta misalkan. Dia ngejar 5 juta, suami keduanya meninggal nggak lama setahun. Ini dapat 60 juta dari pensiunan, ternyata suaminya itu hartanya ada 8 miliar. Harusnya dapat 1 miliar tuh, 1/8. Jadi nggak dapat. Gara-gara apa? Gara-gara nikahnya siri, sama anak-anak dari istri pertamanya nggak dikasih, kan rugi Bu ya. Jadi itulah, cari dari jalan yang dihalalkan. Kan tadi wajmilu fit talab, perindah cara kalian dalam mencari rezeki, nggak usah khawatir. Kalau sudah rezekinya pasti akan dapat tanpa harus memanipulasi data apapun ya. Itu saja. Tapi kalau pernikahannya sah, pernikahannya sah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.